Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan energi terbarukan untuk masa depan dari pembangkit hingga ke rumah warga. Perkenalkan, nama saya Albian Pascal Kededeng dengan NIM 24 OSP 013 kelas 2A. Baik, kita melangkah ke yang pertama, yaitu pembahasan. Pada kesempatan kali ini pembahasan kita yaitu yang pertama, proses pembangkit energi terbarukan. Yang kedua, sistem transmisi energi. Yang ketiga, distribusi energi terbarukan. Dan yang keempat, pemanfaatan di rumah warga. Yang pertama yaitu proses pembangkit energi terbarukan. Teknologi pembangkit surya. Prinsip kerja panel surya. Panel surya mengonversi cahaya matahari menjadi listrik melalui efek fotovoltaik, memanfaatkan semikonduktor untuk menghasilkan aliran elektron saat terkena sinar matahari. Yang kedua, jenis panel surya. Terdapat 3 jenis utama: monokristalin, polikristalin, dan thin film, atau masing-masing dengan efisiensi, biaya, dan aplikasi berbeda sesuai kebutuhan pengguna. Yang berikutnya itu sistem inverter. Inverter mengubah arus DC dari panel surya menjadi AC untuk penggunaan rumah tangga dengan teknologi modern, menawarkan efisiensi tinggi dan monitoring. Yang berikutnya yaitu penyimpanan energi. Baterai menyimpan kelebihan energi untuk digunakan saat malam hari dengan teknologi lithium ion dominan karena efisiensi tinggi dan umur panjang. Yang berikutnya itu sistem pembangkit tenaga bayu atau tenaga angin. Prinsip kerja turbin angin. Turbin angin mengubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik melalui putaran bilah, kemudian dikonversi menjadi listrik oleh generator. Jenis-jenis turbin angin yaitu turbin sumbu horizontal dan vertikal yang memiliki karakteristik berbeda. Model horizontal lebih efisien untuk pembangkit skala besar. Komponen utama pada sistem pembangkit angin terdiri dari bidang motor, nacelle, generator, menara, dan sistem kontrol yang bekerja bersama menghasilkan listrik dari angin. Yang berikutnya yaitu lokasi strategis penempatan. Pemilihan lokasi berdasarkan kecepatan angin rata-rata, topografi, dan aksesibilitas untuk memaksimalkan produksi energi. Yang berikutnya itu pembangkit energi biomasa. Pengertian energi biomasa. Energi biomasa adalah energi terbarukan yang berasal dari bahan organik seperti tanaman, hewan, dan limbah organik yang dapat dikonversi menjadi listrik. Sumber bahan biomasa. Sumber bahan biomasa meliputi limbah pertanian, kehutanan, peternakan, sampah organik perkotaan, dan tanaman energi yang ditanam khusus untuk produksi energi. Yang berikutnya itu teknologi konversi biomasa. Mencakup pembakaran langsung, gasifikasi, pirolisis, dan fermentasi untuk menghasilkan listrik panas atau bahan bakar. Yang berikutnya itu proses pembangkit listrik. Biomasa dibakar untuk menghasilkan panas yang memanaskan air menjadi uap, menggerakkan turbin dan generator untuk menghasilkan listrik. Yang kedua yaitu sistem transmisi energi. Jaringan transmisi tegangan tinggi. Prinsip dasar jaringan transmisi. Jaringan transmisi tegangan tinggi menggunakan konduktor berkapasitas besar untuk mentransfer energi listrik jarak jauh dengan kehilangan daya minimal. Yang kedua, komponen utama terdiri dari menara transmisi, menara konduktor, isolator, dan gardu induk yang bekerja bersama menyalurkan listrik dari pembangkit ke pusat distribusi. Yang ketiga yaitu klasifikasi tegangan, dibagi menjadi SUT atau saluran udara tegangan tinggi yang terdiri dari 70 sampai 150 kV, dan SUTED yang terdiri dari 500 kV, dan HVDC yang digunakan sesuai kebutuhan jarak dan kapasitas daya. Teknologi smart gear. Pengertian smart gear. Smart gear adalah sistem jaringan listrik modern yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan sistem energi. Komponen smart gear terdiri dari sensor pintar, sistem manajemen energi, infrastruktur pengukuran canggih, dan perangkat komunikasi yang terhubung dalam jaringan terintegrasi. Manfaat smart gear: meningkatkan efisiensi distribusi, mengurangi pemadaman, memungkinkan integrasi energi terbarukan, dan memberikan konsumen kontrol lebih baik atas penggunaan energi mereka. Yang berikutnya
integrasi energi terbarukan. Smart grid dan fasilitasi penyerapan energi dari sumber terbarukan seperti surya dan angin dengan mengelola fluktuasi produksi dari permintaan secara real time. Efisiensi transmisi energi. Konsep dasar efisiensi transmisi. Efisiensi transmisi energi mengukur persentase energi yang berhasil dikirimkan dari sumber pembangkit hingga ke pengguna akhir tanpa hilang dalam proses pengiriman. Rugi-rugi transmisi. Rugi-rugi transmisi terjadi akibat resistansi kabel, efek corona, dan kebocoran isolator yang mengubah energi listrik menjadi panas selama perjalanan. Teknologi pada transmisi tegangan tinggi. Penggunaan transmisi tegangan ultra tinggi HVDC atau UHVDC dapat mengurangi kehilangan energi hingga 30-40 dibandingkan sistem konvensional pada jarak jauh. Yang berikutnya, distribusi energi terbarukan. Sistem distribusi lokal. Komponen sistem distribusi lokal. Sistem distribusi lokal terdiri dari trafo distribusi, jaringan tegangan rendah, tiang listrik, dan peralatan proteksi yang menghubungkan gardu induk ke konsumen. Yang berikutnya yaitu topologi jaringan distribusi. Mencakup pola radial, loop, dan mesh yang didesain untuk memastikan keandalan, efisiensi, dan kemudahan pemeliharaan sistem distribusi energi terbarukan. Yang berikutnya yaitu manajemen beban listrik. Pengaturan aliran daya untuk menyeimbangkan permintaan dan pasokan energi terbarukan, mencegah kelebihan beban, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Stasiun pengisian daya. Pengertian stasiun pengisian daya, fasilitas khusus untuk mengisi daya kendaraan listrik atau perangkat energi terbarukan, menjadi infrastruktur penting dalam transmisi energi berkelanjutan. Yang kedua yaitu teknologi pengisian cepat. Menggunakan arus searah atau DC berkapasitas tinggi memungkinkan pengisian baterai kendaraan listrik dalam waktu 5-30 menit hingga 80% kapasitas. Yang ketiga yaitu jenis-jenis pengisian yang terdiri dari pengisian cepat, standar, dan nirkabel, masing-masing dengan kapasitas dan kecepatan berbeda untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang berikutnya yaitu integrasi dengan energi terbarukan. Stasiun pengisian modern terintegrasi dengan panel surya dan turbin angin, menyediakan energi bersih langsung untuk kendaraan listrik. Manajemen beban distribusi. Pengertian manajemen beban distribusi, sistem pengelolaan aliran daya listrik untuk mengoptimalkan distribusi energi dari pembangkit ke konsumen dengan mempertimbangkan fluktuasi permintaan dan kapasitas jaringan. Sistem pemantauan real time. Penggunaan teknologi monitoring yang memungkinkan pengawasan kondisi jaringan distribusi secara langsung untuk mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan cepat. Yang berikutnya yaitu teknik pemerataan beban. Metode untuk mendistribusikan beban listrik secara merata pada jaringan distribusi guna mencegah kelebihan beban pada titik tertentu dan memaksimalkan efisiensi sistem. Yang berikutnya yaitu respon terhadap beban puncak. Strategi penanganan lonjakan permintaan listrik pada waktu-waktu tertentu melalui pengaturan sumber daya dan implementasi sistem cadangan yang responsif. Yang berikutnya yaitu pemanfaatan di rumah tangga. Instalasi panel surya. Komponen utama panel surya yaitu panel surya terdiri dari sel voltaik, inverter, baterai, dan sistem kontrol yang bekerja bersama untuk mengubah energi matahari menjadi listrik. Tahap pemasangannya yaitu pemasangan panel surya meliputi survei lokasi, penentuan sudut kemiringan, pemasangan rangkai, instalasi panel, dan pengkabelan sistem. Yang berikutnya itu pemilihan lokasi optimal. Lokasi ideal memiliki paparan sinar matahari maksimal, minim bayangan, struktur atap yang kuat, dan orientasi yang tepat menghadap matahari. Perhitungan kebutuhan daya. Analisis konsumsi listrik rumah tangga untuk menentukan jumlah panel surya yang dibutuhkan dan mencapai target produksi energi yang diinginkan. Yang berikutnya yaitu penyimpanan energi rumahan. Baterai rumah tangga atau sistem penyimpanan energi berbasis baterai untuk rumah tangga menyimpan kelebihan energi dari panel surya untuk digunakan saat malam hari. Sistem fuel well atau teknologi penyimpanan energi mekanis menggunakan roda yang berputar cepat, menyimpan energi kinetik untuk dikonversi kembali menjadi listrik saat dibutuhkan. Yang berikutnya yaitu thermal energy storage atau sistem penyimpanan energi dalam bentuk panas.
menggunakan material khusus untuk menyimpan energi termal yang dapat digunakan untuk pemanasan rumah. Yang berikutnya yaitu efisiensi konsumsi energi. Konsep dasar efisiensi energi. Efisiensi energi adalah penggunaan energi secara optimal untuk meminimalkan pemborosan untuk mendapatkan manfaat maksimal dari setiap unit energi yang dikonsumsi. Yang berikutnya yaitu teknologi hemat energi. Pemanfaatan peralatan rumah tangga dari teknologi hemat energi seperti lampu LED, perangkat elektronik bersertifikat, dan sistem otomasi untuk mengurangi konsumsi energi. Yang berikutnya yaitu manajemen beban listrik. Pengaturan penggunaan peralatan listrik pada waktu-waktu tertentu untuk menghindari beban puncak dan mengoptimalkan distribusi energi dalam jaringan. Yang berikutnya yaitu audit energi rumah tangga. Proses evaluasi sistematis terhadap pola konsumsi energi untuk mengidentifikasi area pemborosan dan peluang penghematan energi dalam rumah tangga. Ya, mungkin cukup sekian video presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.